Tetapi hari ini reputasi restoranku telah ternoda karenamu. Dan apakah kau tahu betapa pentingnya restoran itu bagiku? Dengar, Gudan. Selama ini Aksat tidak pernah membahas tentang Antara. Dia juga tidak pernah bicara kepada siapapun tentang Antara atau membiarkan orang lain membicarakan tentangnya. Nenek, kenapa bilang begitu padaku? Gudan, aku memberitahumu hal ini agar kau tidak merasa sedih dengan apa yang dikatakan Aksat. Dia menegurmu hanya karena dia marah, tapi dia tidak pernah bermaksud demikian. Sebenarnya, setelah kematian Antara, Aksat hanya fokus pada restorannya. Antara telah memintanya untuk membuka restoran ini. Apa? Iya, benar sayang. Antara menyukai makanan yang dimasak oleh Aksat. Dia meyakinkan Aksat untuk melepas pekerjaannya dan mendirikan restoran ini. Karena itulah, keduanya bekerja keras dan mendirikan restoran ini. Tapi hari ini, untuk pertama kalinya ketika reputasi restoran ini ternoda, Aksat tidak tahan lagi. Itu sebabnya aku memintamu untuk tidak mengambil hati apa yang dikatakan Aksat barusan. Jika kau mau, aku akan meminta maaf kepadamu atas namanya. Nenek, apa yang nenek katakan? Mertua tidak seharusnya meminta maaf pada anak-anaknya. Nenek hanya perlu memberikan berkat padaku. Beri aku berkat sehingga aku bisa memperbaiki kesalahanku dan mengembalikan reputasi restoran. Gudan, kau benar-benar anak yang baik, sangat baik. Tidak, Nenek. Tapi Aksat belum tahu tentang kebaikanmu ini. Jujur saja, selain menjadi menantu yang baik, bagiku kau itu tidak ternilai. Hari ini aku ada audisi yang sangat penting. Hei, bukankah itu panggilan dari audisimu? Kau memiliki kesempatan untuk mengatur semuanya dengan benar dan mendapatkan ketenaran. Kau tidak harus membiarkannya lepas begitu saja. Malah sebaliknya, kau harus memanfaatkan sebaik-baiknya. Sekarang pergilah dan berikan yang terbaik. Kau punya kesempatan untuk memperbaiki semuanya dan mendapatkan ketenaran itu. Kau seharusnya tidak membiarkannya lolos begitu saja. Aku tahu yang terjadi hari ini itu memang kesalahanku. Tapi kau bisa menjelaskan padaku seperti apa yang dilakukan oleh nenek. Kau memarahiku terlalu sering. Yang sejarah telah lakukan padamu, itu semua bukan salahmu. Maksudku, aku salah karena aku membuat kesalahan. Tapi sekarang aku tahu
betapa pentingnya restoran itu bagi dirimu. Itu adalah hidupmu. Jadi aku berjanji padamu, kalau aku akan memperbaiki kesalahan yang telah aku buat padamu hari ini. Maaf. Antara tidak suka bunga kuning, tapi bunga putih. Halo? Ya, aku datang. Bersiaplah untuk melihat audisi terbaik dalam hidupmu. Aku akan memenangkan kembali kepercayaanmu dan mengembalikan reputasi restoran. Biar aku lihat siapa yang menghentikanku. Kadang-kadang aku merasa takut, tapi aku tidak akan pernah menyerah. Duta dia akan datang. Gudan akan datang untuk audisi. Percayalah. Jelaskan kepada yang lainnya bahwa pekerjaan harus dilakukan dengan sempurna. Jangan sampai ada yang tahu kemana Gudan pergi. Seharusnya tidak ada kesalahan. Jangan khawatir tentang uang. Baiklah. Berhentilah bermain dengan emosi, Chutki. Tapi ketika seseorang melakukan sesuatu yang jahat, kami menandai dan menghiasi mereka dengan titik hitam. Maksudku menghina mereka. Oh, lihat saja, Gudan. Tunggu dan tonton apa yang akan kulakukan. Kator, dengarkan aku baik-baik. Aku menyimpan kunci-kunci ini di sebelah makananmu. Kau harus mengawasi mereka, ya. Ini adalah tanggung jawab yang sangat besar. Kau harus menolongku. Kau akan menolongku, kan? Ayo jawab aku. Bagus sekali. Aku tahu kau akan mengerti sekarang. Oh ya, aku akan pergi untuk audisi. Aku akan segera kembali, ya. Oke? Sementara itu jaga kuncinya. Dadah. Saatnya menunjukkan padamu apa yang bisa aku lakukan. Jadi bagaimana kalau dua rencana menjadi bumerang? Apalagi dalam satu hari. Karena aku bukan orang yang mudah menyerah. Ibu mertuaku tersayang, aku bukan wanita bodoh. Aku jauh lebih pintar darimu. Aku akan lakukan sesuatu yang begitu mengerikan sehingga tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkanmu dari semua tindakanku itu. Rasakan saja apa yang akan kuperbuat nanti. Tempat apa ini? Aku tidak bisa melihat apa-apa. Tidak pernah ada tempat audisi segelap ini. Wow,
Maduri ada di sini. Kenapa tidak ada orang di sini? Apa ada orang di sini? Halo? Duduklah di kursi yang ada di depan dan mulailah audisimu. Pak, aku tidak bisa melihat apa-apa. Aku bahkan tidak bisa melihatmu. Bisakah kau maju sedikit? Aku merasa takut. Kenapa di sini disetting begitu gelap? Aku duduk di belakang kamera. Mulailah audisimu. Aku akan menemuimu setelah itu. Baiklah. Baik. Aku akan memulainya. Ya. Oh ya. Gudan, tolong mulai. Baik. Kau memenuhi tanggung jawabmu dengan sangat baik. Sebuah restoran yang mengangkat nama dan juga reputasi kami. Dan ternyata kau telah merusak semuanya, Gudan. Apa kau tahu betapa pentingnya restoran itu bagiku? Pekerjaanku adalah ibadah bagiku. Hanya kau yang bisa melakukan hal seperti ini. Aku telah percayakan kau mengurus semuanya, mengurus rumah, dan kau membuat restoran menjadi hancur. Aku tahu aku telah melakukan kesalahan yang besar. Apa yang kau katakan itu memang benar. Tapi pernahkah kau bertanya-tanya? Bagaimana aku menangani tanggung jawab yang begitu besar di usiaku yang muda? Aku harus mengurus 3 menantu perempuan yang lebih tua dariku. Jangan menganggapnya sebagai alasan. Setiap orang di keluarga pasti punya kesalahan. Kecuali ibu mertua. Kalau ada orang dalam keluarga yang buat kesalahan, ibu mertua akan disalahkan karena itu. Bukankah itu terjadi pada semua ibu? Tapi aku pikir kau tidak tahu bahwa aku bisa memperbaiki kesalahanku juga. Aku telah merusak reputasi keluarga. Dan sekarang aku berjanji aku akan mengembalikan reputasi keluargamu. Kau menyukai audisiku? Aku tahu itu. Aku katakan bahwa aku sempurna untuk peran ini, kan? Maksudku tidak ada yang lebih cocok untuk peran ini selain aku. Apa kau menggemariku? Hah? Jujur saja. Aku tahu aku melakukannya dengan sangat baik. Akhirnya, aku sangat senang bertemu denganmu. Apa yang kau lakukan di sini? Dan audisi ini apa maksudnya? Kau mengikuti audisi itu dan itu sangat bagus. Tapi aku akan menandatangani kesepakatan dengan suami. Dan aku akan mengendalikan hidupnya. Mulai sekarang, Aksat Jindal akan melakukan apa yang kuinginkan. Dan dia harus mengikuti perintah. Karena istrinya yang cantik ini sudah menjadi tawanan. Paman Duta, kau ini menjijikkan ya. Kau murahan. Seandainya aku tahu bahwa kau merencanakan audisi ini, aku tidak akan pernah datang. Tapi itu bagus, bahwa Paman Eje akan membuatmu ditangkap. Kau pantas mendapatkannya. Kau selalu menipu, kan? Kau tidak tahu apa-apa selain berbuat curang. Kali ini, aku akan meminta Paman Eje untuk mengajarimu pelajaran yang bagus. Kau tidak akan pernah berpikir untuk menipu siapapun. Curang. Aku pergi. Lepaskan tanganku. Aku bilang lepaskan. Penipu. Penipu. Siapa kalian? Jangan coba-coba berani denganku ya. Dengar, biarkan aku pergi. Menjauhlah dariku.
Beritahu saja padanya jika kau bisa keluar dari sini. Kasihan sekali ibu mertua adikku. Saudara perempuan pacarku. Lihatlah kondisimu sekarang ini. Kenapa kau harus mengacaukanku? Kenapa? Lihatlah wajahmu. Ini berdarah. Bagaimana ini? Ayolah, aku akan membersihkannya. Oh, tidak. Bagaimana aku bisa membersihkannya? Jika aku menghapusnya, bagaimana suamimu tahu bahwa kau dalam kesulitan? Jadi, dia harus melihatnya. Tapi, Duta, dia dan Aksat saling bertengkar. Bagaimana jika Aksat tidak datang untuk menyelamatkan Gudan? Karena dia marah padanya. Gudan, apa yang akan terjadi? Waktumu habis. Aku sudah bilang padamu bahwa Gudan bisa melakukan apapun. Lihat kan, kau harus mengakui aku melakukan hal ini tanpa kau beritahu. Sekarang, ketika aku mulai membuat sebuah keputusan, maka aku akan mengisi hidupmu dengan kebahagiaan. Kau tidak akan pernah bisa memperbaiki perilakumu. Kau tidak bisa mengendalikan amarahmu atau lidahmu. Kau sudah menegur Gudan. Tapi itu dia... Cukup, Aksa. Setelah menikah, seorang gadis meninggalkan keluarganya. Dalam kasus Gudan, dia bahkan harus menyerahkan pada mimpinya. Karena baginya, kebahagiaanmu dan kebahagiaan keluarga itu yang paling penting baginya. Bahkan setelah apa yang terjadi hari ini, dia pergi untuk audisi sehingga dia bisa membuat kita bahagia. Dia rela melakukan apa saja agar dia bisa diterima di keluarga ini. Bu, Gudan dapat melakukan apa yang dia inginkan. Aku tidak masalah. Aku percayakan semuanya padanya. Benarkah? Apa kau bisa melakukan apa yang kau inginkan? Buktikan. Ibu, Gudan, apa yang terjadi? Gudan, kau di mana? Gudan, apa yang terjadi? Katakan, kau di mana, Gudan? Duta, berani sekali kau. Lihatlah, Pak Jinda. Ini lihat betapa beraninya aku. Hei, Duta! Aku membuktikannya. Lihatlah. Dia membuat aku pusing karena terlalu banyak bicara. Bicara ini, bicara itu. Terlalu banyak bicara. Lalu aku menamparnya. Dan sekarang dia tidak sadarkan diri. Lihatlah, istrimu Milmu yang terbaring tidak sadarkan diri. Duta, jangan sekali-kali berani menyentuh Gudan. Tuan Jinda,
Rupanya kau sangat marah. Jika kau marah, aku akan takut. Bagaimana kalau aku takut? Lalu aku tidak bisa mengendalikan diri. Lalu aku membunuh istrimu. Jangan, Duta! Jangan lakukan! Berpikir dengan kepala dingin, Aksat Jindal. Pikirkan tentang itu. Setuju dengan semua yang kukatakan. Jika tidak, kau akan berakhir kehilangan istri keduamu juga. Jika kau ingin dia aman, jangan coba-coba melaporkan hal ini pada polisi. Kau tidak tahu apa yang bisa kulakukan, Aksat Jindal? Tidak. Aku tidak akan memberitahu polisi. Tidak. Pokoknya, turuti saja semua yang kuinginkan. Dan datanglah ke sini, bawa orang bodoh ini bersamamu. Eji, Ayah? apa? Aksat, Eji, Ayah, Eji, apa yang ada terjadi? Ayah, Eji, ada apa? Apa yang terjadi? Eji, Katakan. Eji, File itu ada di sini. Eji, ayah cari apa? Aku sudah bilang berkali-kali untuk tidak menyentuh fileku. File apa? Tapi apa yang terjadi, Eji? Aku perlu file untuk membawa pulang Gudan dengan aman dan selamat. Bawa pulang Gudan. Apakah ada di sini? Eji, Kenapa kau harus membawa Gudan? Apa yang terjadi dengannya? Katakan, Aksat. Aku tidak tenang. Katakan padaku. Turuti semua yang aku inginkan. Jika tidak, kau akan berakhir dengan kehilangan istri keduamu juga. Ibu, Gudan telah diculik oleh Duta. Dia mengancam akan membunuh Gudan jika aku tidak setuju dengan persyaratannya. Tidak satupun dari kalian yang akan memberitahu polisi. Sudah jelas semuanya? kami tidak akan. File. Filenya. Tunggu sebentar. Cepat cari. Ini filenya. Apakah ini yang kau cari? Eji, tolong cepat. Pergi dan selamatkan Ibu Mertua Laksmi dan Saraswati. Tolong cepatlah. Selamatkan dia. Ibu, aku akan membawa pulang Gudan. Jangan khawatir, Ibu. Tenang saja. Duta bahkan tidak bisa memainkan permainan kartu tanpa bantuanku. Dan sekarang orang yang sama telah menculik Gudan dan mengancam AJ. Nenek, Laksmi, ambilkan air. Nenek, Gudan baik-baik saja, Nek. Tenanglah. Eje, apa yang terjadi? Apa kau baik-baik saja? Kenapa kau tampak khawatir? Jika kau ingin dia aman, jangan coba-coba memberitahu polisi hal ini. Semuanya baik-baik saja. Aku ingin memberitahu sesuatu padamu. Duta keluar dari penjara. Kami sedang berusaha menemukannya. Pergilah dan temukan dia. Kenapa diam di sini? Oh, Aksat Jindal. Ternyata dia benar-benar takut dengan Duta. Kau bahkan tidak punya keberanian untuk beritahu polisi. Bagus, Duta. Polisi akan menemukan Duta suatu hari nanti. Kau pergi dan selamatkan istrimu. Kau sangat mencintainya walaupun kau sedang bertengkar besar karena kau punya istri muda. Di usia seperti ini, kau pasti akan jatuh cinta padanya dan melakukan apapun. Ya, Duta. Aksa telah berangkat menuju ke arahmu. Dia berjanji kepada keluarganya bahwa dia akan segera membawa pulang Gudan. Ingatlah, mereka akan kembali ke rumah bersama, tidak dalam keadaan hidup. Jadi aku berjanji padamu
kalau aku akan memperbaiki kesalahan yang telah aku buat padamu hari ini. Gudan tidak tahu betapa berbahayanya Duta. Dia membohongi audisi. Dan dia hanya pergi untuk itu. Dasar idiot. Kenapa kau mengikat tanganku? Lepaskan aku! Lepaskan! Duta, kau pria yang jahat. Kau mengambil keuntungan dariku karena aku lugu, kan? Lihat saja nanti. Tunggu Paman Eiji datang ke sini. Dia akan membuatmu bertekuk lutut. Lepas! Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Aku yang akan membuat. Suamimu datang ke sini dengan membawa berkas-berkas restoran. Dan akan diganti menjadi nama. Lalu setelah itu kalian berdua akan menemui ajal kalian. Apa maksudmu kami akan menemui ajal kami? Mungkin kau penggemar kartun ya, Duta? Itu sebabnya kau terdengar sangat bodoh. Penjahat selalu menggigit debu, bukan para pahlawan. Dengar itu. Apa kau tidak pernah nonton film ya? Apa kau tidak melihat film Shah Rukh Khan dan Salman? Meskipun mereka lebih tua, mereka selalu menyelamatkan para pahlawan wanita yang hampir setengah usia mereka. Kau mengacaukan orang yang salah. Kau tahu? Lepaskan aku. Apa masalahmu? Duta, suruh mereka untuk lepaskan aku. Cepat, aku bilang lepaskan. Lepas! Cepat suruh dia. Lihat, dia sudah kelihatan seperti itu. Dia pasti ketakutan. Sebentar lagi dia akan mengompol di celana saat Paman Eiji datang. Dialogku luar biasa, kan? Bukankah itu luar biasa? Kau dalam suasana hati yang menyenangkan. Aku akan membunuh pahlawanmu di depan matamu. Aku akan melihat bagaimana kau bereaksi terhadap pemandangan mengerikan. Ikat dia! Tidak! Tolong jangan! Aku benar-benar tidak bisa diam. Ini masalah terbesarku. Duta! Minggir! Pergi jauh dariku! Atau aku gigit kalau kau tidak mendengarkanku. Sini aku tunjukkan bagaimana cara aku menggigit. Cepat longgarkan tanganku. Kau tidak punya nyali ya? Aku tidak akan membiarkanmu. Apalagi yang kalian tunggu? Cepat! Tutup mulutnya! Aku hanya ingin mendapatkan rasa hormat kembali untuk paman dan restoran. Tapi kenapa kenyataannya malah berbalikan dengan yang kuinginkan? Nenek. Tidak ada yang akan terjadi pada menantumu. Percayalah padaku. Aku tidak mau terjadi sesuatu pada Gudan. Dengar Durga, aku tahu kalau kau tidak menyukai Gudan. Tidak semuanya, nih. Jika itu terserah padaku, aku akan mengusirnya dari rumah ini. Tapi nenek, itu bukan berarti aku tetaplah manusia. Aku tahu Gudan berada dalam kesulitan. Aku mengerti apa yang dia alami sekarang ini. Nenek, semua yang kulakukan adalah untuk kesejahteraan keluarga ini. Terlepas dari pendapatku, Gudan adalah anggota penting dalam keluarga ini, Nek. Nenek, berhentilah khawatir dan istirahatlah. Serahkan yang lainnya kepadaku. Ayo. Istirahatlah. Wah, Kak Durga, ulurkan tanganmu. Kau lebih baik daripada Gudan dalam melakukan suatu tindakan. Apa katamu?
Gudan adalah anggota penting keluarga ini. Iya, itu benar. Sebentar, aku pikir kakak berubah pikiran dan sudah mendukung Gudan. Kakak berpura-pura baik. Saru, aku kan sudah bilang kalau... Apa yang kalian berdua pikirkan tentangku? Sebegitu rendahkah aku di mata kalian? Kau pikir aku akan mengabaikan kemanusiaan dalam kondisi mengerikan ini? Dan merayakan penculikan Gudan? Aku akui, aku memang tidak suka kepada Gudan. Tapi meskipun begitu, aku ingin dia melarikan diri dari cengkraman duta dan kembali ke rumah dengan selamat. Terserah kalian percaya atau tidak. Tapi aku masih punya rasa kemanusiaan. Apa? Dia? Ada apa dengan dia? Dia bersikap agak aneh belakangan ini ya. Kak Laksmi, berhentilah berpikir berlebihan. Kau tahu sendiri kan kalau Kak Durga sering berubah pikiran? Terkadang dia memuja-muja Gudan dan kadang-kadang dia tidak menyukainya. Hanya Tuhan yang tahu. Aku rasa dia sudah kehilangan akal. Luar biasa. Kak. Aku tidak mau memikirkannya. Buang-buang waktu saja. Aku harus mengambil kunci Gudan saat dia tidak ada di rumah. Gudan! Sebelum ada orang datang, tolong beri aku kunci. Tolong lempar. Kator, ayo sini. Kunci-kunci itu tidak berguna bagimu. Ayo, serahkan saja padaku. Ayo, berikan padaku kuncinya. Dengar ya, kau akan melakukan apapun yang kau inginkan. Aku akan memberi makanan favoritmu. Kau pasti akan menyukainya. Kau mau pergi kemana? Ya Tuhan. Tunggu sebentar. Kator. Dengar ya. Aku akan membawakan makanan favoritmu. Aku janji. Tos. Janji. Makanan biji-bijian. Ya tunggu sebentar. Ini biji-bijian. Makan. Ayo. Ini. Ayo makan. Ayo, lihat ini, biji-bijian favoritmu. Makanlah, biji-bijian favoritmu. Ayo makan itu. Ayo makan. Makanlah, Ayo, berikan kuncinya. Aduh, bagaimana cara mengambilnya? Tolong berikan kuncinya. Berikan padaku. Ayo, sini, berikan. Gudan sudah mengajarimu segalanya kan? Kau benar-benar keras kepala. Semoga EJ tidak menemukan Gudan. Tunggu dan lihat saja yang akan kulakukan. Awas ya. Namaku Saru.
Aku tidak akan pergi sampai mendapatkan kuncinya. Buktikan saja. Aku akan pukul sampai kau memberikan kuncinya. Lihat, aku akan buktikan. Apa? Kami tidak sedang syuting film di sini. Bahwa kau akan berlari dan menyelamatkan istrimu? Oh, aku khawatir kau masuk. Apa sebutannya? Cinta. Kau memiliki hubungan yang damai meskipun ada kesenjangan usia yang besar. Duta, kau menculik Gudan untuk mendapatkan beberapa dokumen. Aku sudah bawakan. Lepaskan Gudan. Apa yang terjadi padamu, Aksat Jindal? Aksat yang kukenal sebelumnya bukanlah seseorang yang akan mengakui kesalahan dengan begitu mudah. Apa yang telah kau lakukan padanya, Gudan? Kau mengubah pria berkepala banteng menjadi lembek seperti ini? Jika kau menyentuh Gudan sekali lagi, aku bersumpah tidak akan segan-segan memotong lenganmu. Baiklah, Tuan Jindal. Seperti yang kau katakan. Kau ingin istrimu yang cantik ini selamat. Tapi kau harus melakukan apa yang kau katakan. Jika tidak, kau pasti akan menyesal. Dengar, Duta. Aku telah membawa file yang kau inginkan. Bawa file ini dan lepaskan Gudan. Aku belum membalasmu, Aksat Jindal. Pertama-tama kau harus berlutut dan mengakui kesalahanmu. Duta! Hei! Aku sangat dipermalukan di pesta malam itu. Dan kau harus segera minta maaf atas kejadian itu. Mereka tidak akan bergerak dengan mudah. Sekarang lepaskan dia. Kita harus biarkan para sejoli ini bicara satu sama lain. Mungkin dia bisa membuat suaminya mengerti bahwa dia tidak punya pilihan selain mengikuti apa yang kuinginkan. Duta, lepaskan aku! Lepaskan! Sekarang cepat buat suamimu mengerti. Kalau tidak, hidupmu akan dalam bahaya. Tidak ada yang salah, Gudan. Aku berjanji padamu. Duta, tidak. Tolong jangan salahkan Gudan. Aku siap. Tidak! Tidak, Paman. Kau tidak bisa melakukan itu. Tinggalkan aku, lepaskan aku! Daripada jatuh ke kakimu, kau harus menampar wajahnya. Semua orang di Sancar Nagara harus mendengar pukulan itu dengan keras. Dan kau, jangan berani-beraninya meremehkan Paman ya. Apa kau mengerti? Dia memang mungkin sudah tua, tapi dia benar-benar kuat. Aku memperingatkanmu untuk yang terakhir kalinya. Biarkan aku pergi. Kalau dia kehilangan akal sehatnya, maka kalian akan selesai. Benarkah? Kau memiliki keyakinan yang besar pada suamimu? Biarkan aku melihat apa yang dia mampu. Aksat Jindal, berlutut atau dia... Duta. Aku akan melakukannya. Ayolah, akui kekalahan. Paman, dia bicara omong kosong. Kau tidak perlu mendengarkannya. Aku beritahu, lepaskan!
Disinilah kau layak melakukannya, di kakiku. Kisah yang aku dengar akhirnya jadi kenyataan. Dikatakan bahwa yang terkuat juga ada kelemahannya. Cepat, berlutut!